Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang anak SMP kelas 3 bernama Shinagawa yang sedang makan di pinggir pantai. Dia adalah seorang reman sekolah yang namanya sudah dikenal di kota. Saat sedang santuy, tiba-tiba datang segerombol berandal dari dua sekolah lain yang ingin menghajarnya. Namun dengan santunya ia berhasil membantai mereka semua hanya dengan satu tenggelan saja. Setelah membuat mereka tumbang, ia ditelepon oleh sekelompok yang lain kalau temannya sedang disekap di sebuah gudang. Mendengar hal itu, dengan cepat Shinagawa langsung pergi ke tempat itu. Dan sesampainya di sana, tanpa banyak bacot ia kembali baku hantam. Tapi alhamdulillahnya ia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan semenjak kejadian itu, Shinagawa pun dijuluki Hurricane Nada, yang berarti orang tak terkalahkan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Shinagawa lulus dari SMP-nya. Meski ia seorang berandalan, tetapi ia berhasil lolos dan masuk ke sekolah internasional yang dikenal sekolah elit. Namun di hari pertamanya ia malah memutuskan untuk mabal dan ngopai di warkop saja. Namun ketika di perjalanan ia hampir ditabrak oleh seorang ciwi culun bernama Hana yang ternyata satu sekolah dengannya. Karena Hana yang jatuh dari motor membuat kakinya terluka dan tidak bisa berjalan. Lalu Hana pun meminta tolong kepada Shinagawa untuk mengantarkannya ke sekolah karena takut terlambat. Dan itu membuat Shinagawa merasa sial karena harus menggendong Hana. Ketika di sekolah, Shinagawa yang sedang santuy di atap, tiba-tiba Hana datang lagi dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Lalu Hana juga meminta tolong lagi untuk memilihnya sebagai ketua murid di kelasnya. Yang sialnya lagi, ternyata mereka berdua satu kelas. Dengan wajah pelontongnya, Shinagawa menolak permintaan Hana yang ia anggap hal yang bodoh. Tapi karena Hana terus memohon, dengan terpaksa Shinagawa pun akan memberikan suaranya. Meski tanpa suara dari Shinagawa, sebenarnya Hana akan tetap jadi ketua murid karena calonnya hanya ia sendiri. Terlihat semua para murid yang langsung merungkut saat Shinagawa masuk ke kelas, karena mereka semua tahu kalau Shinagawa terkenal sebagai anak kuat yang belum terkalahkan. Ketika di perjalanan pulang, tidak sengaja Shinagawa bertemu dengan kakaknya yang langsung ngejailan. Dan kita diperlihatkan awal mula kenapa Shinagawa menjadi anak berandalan. Yang dimana ketika ia masih kecil, Shinagawa sering dijailan oleh kakaknya yang membuat mereka sering bertengkar. Tapi dalam pertengkarannya itu ia selalu kalah. Karena hal itu Shinagawa merasa kalau harga dirinya sebagai laki-laki telah diinjak-injak. Sejak saat itu ia berusaha untuk berlatih fisik untuk bisa mengalahkan kakak perempuannya itu. Tapi hal itu masih tidak membuatnya menang dari sang kakak. Hingga pada akhirnya saat ia masuk SMP, tak disangka ia tambah kuat cukup cepat. Bahkan ia juga mampu menghajar preman di sekolahnya dan membuat namanya ditakuti semua murid. Tapi karena hal itu, banyak penguasa dari sekolah lain yang penasaran dan ingin menantangnya. Tapi mereka semua selalu pulang dengan membawa kekalahan dan membuat nama Shinagawa semakin terkenal. Dan itulah asal mula ia menjadi orang yang ditakuti di seluruh sekolah SMP. Keesokan harinya saat di kelas, Pak Guru memberitahu kalau sekolah mereka akan mengadakan acara ulang tahun sekolah. Di sana Pak Guru menyuruh para murid untuk mengadakan sebuah perlombaan mempercantik kelas dengan melukis lukisan bagus di sebuah tembok. Dan terlihat semua murid setuju tentang hal itu, tetapi hanya Shinagawa saja yang terdiam, seolah tidak peduli dengan hal begituan. Saat jam istirahat, Hana menemui Shinagawa di atap sekolah dan memaksanya untuk ikut dalam perlombaan itu. Namun seperti biasa, Shinagawa langsung menolaknya.
Hana yang mendengar hal itu tidak putus asa dan ia kembali mengajaknya lagi saat pulang sekolah. Namun hal itu tidak membuat Shinagawa terbujuk. Lalu Hana kembali memohon, bahkan ia sampai bersujud agar Shinagawa mau ikut dalam acara itu. Melihat Hana yang bersujud, akhirnya ia pun ikut karena tidak enak kepada Hana. Ketika sedang mengikuti perlombaan itu, tiba-tiba seorang murid sekelasnya yang bernama Izumi malah meledek Shinagawa dan mengatakan kalau seorang berandalan tidak layak masuk ke sekolah itu. Shinagawa yang tersinggung berniat akan menghajarnya, tapi Hana langsung memisahkan mereka berdua. Dengan kesal, Shinagawa pun langsung pulang. Namun ketika di perjalanan ia tidak sengaja menyenggol sekelompok preman, dan karena hal itu membuat mereka langsung mengajak Shinagawa baiwan. Tanpa mereka tahu Shinagawa adalah berandal sekolah yang belum dikalahkan. Dan hal itu membuat para preman itu langsung ditumbangkan, meskipun Shinagawa juga babak belur. Dan ketika di rumah ia malah dimarahi ayahnya karena Shinagawa yang selalu bolos sekolah dan hanya baku hantam saja. Dan alasan kenapa Shinagawa selalu bolos karena ayahnya yang selalu membandingkannya dengan kakaknya itu yang pintar. Keesokan harinya di sekolah, Shinagawa kembali dibujuk si Hana untuk ikut melukis. Namun kali ini ia dengan tegas langsung menolaknya. Namun tidak lama kemudian datang segerombol preman yang langsung menyandra salah satu murid di sana. Mereka datang ke sana untuk balas dendam kepada Shinagawa karena temannya yang telah dihajar tadi malam. Melihat hal itu, tanpa banyak bacot, Shinagawa langsung menghajar kelompok itu solo versus squad. Dan seperti biasa ia berhasil mengalahkan mereka sendirian. Namun karena baku hantam tadi membuat tempat lomba mereka jadi acak-acakan, dan karena itu Shinagawa langsung diberi hukuman skorsing. Dan selama Shinagawa diskors, Hana selalu mendatangi rumahnya untuk memberikan semangat. Hana juga berencana akan mendatangi preman kemarin untuk meminta tanggung jawab karena perbuatan mereka yang membuat Shinagawa diskors. Dan benar saja keesokan harinya ia langsung menemui para preman itu. Namun saat sampai di sana, si Hana langsung disekap di sebuah gudang oleh mereka. Kakak Shinagawa yang mengetahui hal itu langsung menyuruhnya untuk segera menyelamatkan Hana. Meski awalnya Shinagawa sempat mengabaikannya, tapi hatinya ingin menyelamatkannya. Hingga akhirnya ia pun langsung pergi ke gudang itu untuk menyelamatkan Hana. Sesampainya di sana, ia ingin langsung menghajar mereka, tapi hal itu malah dihentikan oleh Hana dan menyuruh Shinagawa agar tidak baku hantam lagi supaya namanya tidak lagi buruk. Mereka yang melihat hal itu mencoba menyerang Shinagawa dan Hana dari belakang, tapi ternyata Hana langsung refleks dan balik menghajar berandalan itu hingga terpental jauh. Dan di sini terungkap kalau Hurricane Nada yang sebenarnya adalah si Hana. Dan dialah orang yang telah menghajar berandalan sekolah lain di scene awal tadi, hingga ia dijuluki Hurricane Nada. Di sini mereka mencoba untuk menyerang lagi Hana, tapi hal itu sia-sia karena Hana langsung menendangnya hingga nobros langsung ke atas genteng. Setelah kejadian itu, Hana lalu menjelaskan identitasnya di masa lalu, bahwa saat di SMP ia juga ternyata adalah seorang berandal yang suka baku hantam. Namun kini ia mencoba merubah hidupnya menjadi lebih baik. Shinagawa yang mendengar hal itu termotivasi dan berniat juga ingin berubah seperti Hana. Dan benar saja keesokan harinya Shinagawa datang lebih awal ke sekolah, karena ia yang ingin berubah jadi lebih baik. Bahkan ia juga langsung ikut dalam acara perlombaan sekolah. Dan kini sebagian para murid yang awalnya takut kini mulai menghormatinya.
Dan hingga akhirnya lukisan yang digambar di tembok itu pun selesai. Di sini Shinagawa mulai menyukai Hana karena berkat dirinya ia ingin berubah. Di hari berikutnya saat Shinagawa sedang santuy di atap sekolah, seperti biasa Hana menghampirinya lagi dan ia juga mengajak Shinagawa untuk menemaninya pergi saat pulang sekolah nanti. Hana mengajak untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Chiba, karena ternyata Chiba yang sudah alpa terus. Akan tetapi seperti biasa juga Shinagawa langsung menolaknya. Namun saat Hana mengatakan kalau alasan Chiba alpa terus karena ulahnya Shinagawa yang pernah membentaknya. Hingga akhirnya Shinagawa pun mau menemaninya dan akan meminta maaf. Dan tibalah mereka sampai di rumah Chiba. Sedikit informasi, ternyata Chiba adalah seorang anak dari keluarga yang kaya raya. Di sana mereka bertemu dengan ibunya Chiba yang cantik. Shinagawa yang awalnya bersikeras menolak ke sana, sekarang malah menjadi bersemangat. Di sini Hana dan Shinagawa langsung pergi ke kamar di mana Chiba selalu mengurung diri. Terlihat Hana mencoba untuk mengajak Chiba berbicara, akan tetapi ia malah mengusir mereka. Setelah pulang dari sana, Shinagawa mampir ke rumah teman SMP-nya yang bernama Nerima. Di sana ia curhat karena ternyata ia tidak memiliki teman di SMA. Lalu Nerima pun memotivasinya. Keesokannya di sekolah, Shinagawa mencoba untuk mencari teman dan mengajak ngobrol teman sekelasnya, tapi ternyata mereka malah ketakutan. Setelah pulang sekolah, Hana kembali mendatangi Chiba untuk membujuknya lagi. Tapi kali ini Chiba malah menolak kedatangan Hana. Hingga akhirnya Shinagawa dan Hana mengetahui alasan kenapa Chiba selalu mengurung diri dan tidak ingin sekolah lagi. Ketika mereka melihat blog pribadinya Chiba di internet. Di sana tertulis kalau selama ini Chiba selalu diperas uang oleh teman-temannya karena mereka tahu Chiba adalah anak orang kaya. Dan kini Chiba merasa malu jika orang tuanya tahu kalau ia selalu dimanfaatkan teman-temannya. Hingga akhirnya ia tidak mau sekolah lagi dan terus mengurung diri di kamar. Mengetahui alasannya seperti itu, Shinagawa dan Hana kembali ke rumah Chiba. Dan kali ini Shinagawa mulai menasihatinya dengan gaya bengalnya. Hingga akhirnya Chiba pun mulai bersemangat lagi dan akan kembali bersekolah. Keesokan harinya terlihat Chiba yang masuk sekolah lagi. Tidak lama kemudian teman-teman Chiba yang selalu memerasnya menghampirinya lagi. Tapi kali ini Chiba melawannya dan tidak ingin berteman dengan mereka. Shinagawa yang melihat hal itu langsung senang karena ternyata motivasinya berhasil. Ketika mereka sedang belajar, datanglah seorang cewek tadi malam yang langsung menendang pintu kelas mereka. Kedatangannya ke sana ingin mencari Hana. Tetapi di sini Hana berpura-pura tidak mengenalinya, yang membuat cewek itu kesal dan pergi dari sana sambil menendang pintu kelas lain. Dan siapakah wanita yang mengincar Hana ini? Kalau